Diceritakan bahwa, 500 tahun yang lalu, dunia penuh dengan pertikaian, dan di negeri Tiongkok, pertikaian melibatkan 7 kerajaan, selama 500 tahun mereka berulang kali saling serang, raja-raja saling mengirim pasukan, dengan dipimpin jenderal-jenderal pilihan. Selanjutnya di negeri Qin Barat, bertemulah dua pemuda yang kemudian akan mengubah sejarah. Kisah diawali dengan fokus beberapa budak di kerangkeng kayu yang dibawa oleh dua orang, dan mereka harus terhenti karena di depan mereka sedang lewat para prajurit yang dipimpin seorang jenderal, bernama Jenderal Langit Agung. Salah satu anak saat melihatnya begitu terkagum dengan sosok Jenderal Langit Agung. Dua anak tadi telah dibeli oleh seseorang, mereka menjadi budak yang dipekerjakan sesuai kemauan sang tuan, apapun pekerjaannya, dari mulai bertani, membelah kayu bakar, mencari kayu bakar dan lain sebagainya. Jika tidak menurut, siksaan yang mereka dapat, dan inilah dia anak yang menjadi budak itu. Nama masing-masing adalah Sin dan satunya bernama Piao. Suatu ketika, saat berada di hutan, Piao memberikan sebuah tongkat kayu kepada Sin, mengajaknya berlatih ilmu pedang. Sepertinya Piao terobsesi dengan Jenderal Langit Agung, mengajak Sin berlatih, memotivasi Sin, bahwa suatu saat Sin bisa menjadi Jenderal Langit Agung. 10.000 kali pertandingan, Sin setuju. Tahun berlalu, dari remaja keduanya menginjak dewasa, dan latihan otodidak ilmu pedang rutin mereka lakukan, di sela-sela pekerjaan yang ditugaskan tuan mereka. Mereka selalu berlatih, Jenderal Langit Agung motivasi mereka, dan suatu ketika, saat mereka sedang bertanding di hutan, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kedatangan seseorang, seperti bangsawan. Orang ini menyaksikan keduanya berlatih dan bahkan bertanya. Sin yang menjawab, mengatakan bahwa mereka tidak dilatih oleh siapapun. Orang asing ini pun meminta maaf dan kemudian pergi, dan rupanya dia tidak sendiri, beberapa orang mengawalnya, dan orang ini sempat mengatakan sesuatu kepada pengawalnya. Saat tiba di rumah, keduanya terkaget, karena orang asing itu telah berada di rumah tuan mereka, bahkan tuan mereka begitu sangat hormat, dan kemudian saat mereka mendekat, si tuan berlari menghampiri Piao, mengatakan bahwa orang itu bernama Chang Wenjun, seorang jenderal dari negeri Qin, bermaksud membeli Piao, dan akan membawa Piao untuk bekerja di kerajaan. Sepertinya Wenjun punya suatu rencana terkait Piao, karena hanya Piao yang ia bebaskan, Sin sendiri hanya bisa menyaksikan dari dalam rumah dengan mengintip, dan malamnya saat berdua, Sin dan Piao berbincang, membicarakan tentang cita-cita mereka, menjadi Jenderal Langit Agung. Keduanya saling memberi motivasi, bahkan terakhir kalinya keduanya bertanding di gelap malam, Piao tetap memberi harapan kepada Sin, bahwa tujuan mereka sama, dan pesan terakhir Piao, suatu hari nanti pertandingan akan dilanjutkan. Piao telah pergi dengan Jenderal Chang Wenjun, dan Sin yang hanya sendirian rupanya tidak patah arang dengan cita-citanya. Selalu teringat dengan pesan Piao, Sin makin giat berlatih, malah dia melatih dirinya dengan lebih keras. Sin ingin lebih kuat, dia ingin menyusul Piao. Mungkin Sin berpikir semua orang punya kesempatan bisa sukses dengan cita-citanya, termasuk dia sendiri. Bahkan Sin berusaha memecahkan batu dengan pedang kayunya, berlatih terus, dan akhirnya Sin mampu memecahkan batu, walau hanya dengan sebuah pedang kayu. Suatu malam, saat Sin sedang lelap-lelapnya tidur, dia terkaget dengan kemunculan suara berisik. Sin terbangun dan membuka pintu mencari sumber suara, dan apa yang dia dapat? Sin mendapati Piao tergeletak dengan penuh luka di tubuhnya. Sin segera memeluk dan mencoba membangunkan Piao, meminta Piao untuk membuka mata. Si tuan yang ikut terbangun, segera melihat, terkaget melihat tubuh Piao yang berlumuran darah. Piao sangat senang saat mendengar suara Sin, namun sebuah informasi dikatakan Piao, bahwa di kerajaan, adik sang raja melakukan pemberontakan, mengatakan bahwa dirinya dikejar, dan jika para pengejar sampai, Piao meminta supaya jangan mengapa-apakan tubuhnya. Piao lalu mengajukan sebuah permintaan supaya Sin mendatangi sebuah tempat, dan menyerahkan sesuatu kepada Sin. Piao memberikan peta sebuah tempat, mengatakan bahwa dia datang untuk memberikan peta itu kepada Sin, meminta Sin segera pergi. Sin begitu sangat terpukul dan sedih dengan kondisi Piao, meminta Piao supaya jangan mati. Sin ingin bersama-sama menjadi Jenderal Langit Agung.
namun Piao menjawab bahwa Xin harus mengepakkan sayap, dan berjanji akan selalu mendampingi Xin, dan tak beberapa lama Piao terkulai. Xin menjerit dan meratap. Mengetahui Piao tak bernyawa, Xin lantas mengambil pedang, tak memperdulikan tuannya yang hanya terbengong. Xin berlari menuju tempat yang ditunjukkan dalam peta. Tak beberapa lama, muncul serombongan orang, beberapa masuk, mencari dan mendapatkan tubuh Piao. Salah satu kemudian mengatakan bahwa Piao palsu, belum diketahui maksudnya. Salah satu lainnya mengatakan bahwa pedangnya hilang. Beberapa saat kemudian keluar, dan melihat beberapa penduduk yang penasaran, dan seperti tak punya rasa kemanusiaan, ia membunuh 3 orang penduduk, dan memerintahkan membunuh penduduk di desa itu. Siapakah mereka ini? Xin terus berlari, namun di sebuah tempat, tiba-tiba muncul beberapa orang, sepertinya mereka bandit, disusul kemunculan satu orang dengan pakaian aneh. Para bandit sepertinya sangat tertarik dengan pedang yang dibawa oleh Xin. Xin yang sangat buru-buru menghajar satu bandit, bandit lain kemudian menyerang, namun para bandit yang menyerang ini tidak bisa berbuat banyak, mereka semua terkapar dihajar oleh Xin. Sementara kita tinggalkan Xin, beralih ke kerajaan. Penasehat kerajaan sedang melaporkan bahwa Raja Ying Zheng tidak ditemukan, yang ditemukan hanya orang serupa, dan melaporkan bahwa orang mereka bernama Zuo Qi telah membunuh penduduk desa lalu berjanji bahwa kepala Raja Ying Zheng pasti akan didapatkan. Apakah orang yang diberi laporan adalah adik raja? Sesuai yang dikatakan Piao kepada Xin, benar, namanya adalah Cheng Xiao, orang yang mengkudeta raja. Dia sangat menginginkan kepala kakaknya bernama Raja Ying Zheng. Kembali ke Xin, dia sudah sampai ke sebuah tempat, menemukan sebuah bangunan. Xin lalu membuka tirai yang menghalangi, dan berapa terkagetnya dia mendapati Piao. Xin memukul-mukul kepalanya sendiri saking bingung, kebingungan apakah benar Piao masih hidup, dan malah sebaliknya Piao bertanya apakah ini Xin, namun tiba-tiba sebuah pedang berkelebat menyerang Xin, keduanya lalu menghindar dan keluar diiringi bangunan yang roboh. Orang yang menyerang adalah orang yang datang sekaligus membakar desa Xin, mengatakan dirinya hampir tertipu kemiripan Piao, dan rupanya yang ditemui Xin adalah Ying Zheng, Raja Kerajaan Qin. Orang ini lalu menyerang Ying Zheng, menendang Xin, Xin terlempar, Ying Zheng kembali menyerang, namun sayang, Ying Zheng kembali kena hantaman. Xin teringat apa yang dikatakan Piao, bahwa adik raja melakukan kudeta, dan si orang asing dengan sombong mengatakan bahwa tidak ada orang yang hidup jika telah jadi targetnya. Dia seorang pembunuh sewaan adik raja dari klan Zuxiong, dia harus mendapatkan kepala Raja Qin, yaitu Ying Zheng. Xin baru sadar bahwa Piao mirip dengan Ying Zheng. Piao telah dijadikan pengganti Ying Zheng. Xin marah dan berjanji akan membunuh Ying Zheng, namun terlebih dahulu akan membunuh si pembunuh sewaan. Xin pun lalu menyerangnya. Xin kembali menyerang, menggunakan segenap kemampuannya, termotivasi balas dendam kematian Piao. Xin mengeluarkan semua tenaganya, ia selalu teringat kata-kata Piao, supaya bisa mengepakkan sayapnya, dan usaha Xin berhasil. Xin loncat tinggi, dan menebaskan pedangnya, tak sia-sia, serangan Xin menembus tubuh musuh. Musuh meminta dikasihani supaya tidak dibunuh, namun, Ying Zheng malah membunuhnya. Ying Zheng lalu bertanya apa yang akan dilakukan Xin selanjutnya. Jika benar Xin berniat membunuhnya, maka ia tidak akan tinggal diam. Zheng mengatakan bahwa untuk melindunginya, banyak nyawa harus dikorbankan, termasuk Piao. Zheng kemudian terkaget, dirinya melihat kobaran api, dan asalnya dari desa Xin. Zheng menebak bahwa pasukannya telah membelot ke adiknya. Zheng meyakini bahwa para pembakar adalah orang-orang yang telah membunuh Piao. Xin terkaget, dan mengatakan bahwa dia akan membereskan semuanya, membalas dendam kepada orang-orang yang telah membunuh Piao, sementara untuk membunuh Zheng, akan dipikirkan setelah semua selesai. Lalu Xin mengajak Zheng pergi, tidak ada pilihan bagi Zheng, akhirnya ia ikut bersama Xin, namun belum jauh mereka melangkah, orang berpakaian aneh mencegat, orang ini mengetahui bahwa Zheng adalah raja, menawarkan menunjukkan jalan dengan kompensasi imbalan. Namanya adalah He Liao Diao, kita panggil Liao. Zheng setuju mengikuti Liao. Xin sendiri akhirnya mengalah, yang awalnya ragu dengan Liao, mereka memasuki lorong-lorong seperti gua. Zheng bercerita dia tidak bisa mengatasi pemberontakan,
termasuk jenderalnya yang bernama Cheng Wenjun, dan membawa Piao adalah merupakan strategi Wenjun. Karena kemiripannya dengan Zheng, Piao dijadikan pengganti. Xin sempat marah kepada Zheng, karena dirinya bersama Piao mempunyai cita-cita yang sama. Zheng pun menjelaskan bahwa Piao telah diberitahu terkait menjadi pemeran pengganti dari Zheng. Piao telah mengerti dengan semua resikonya, dan Zheng menjelaskan bahwa Piao telah bersedia dan siap menerima segala resikonya. Akhirnya Xin mengerti dengan penjelasan Zheng. Zheng meminta supaya Xin jangan salah paham. Xin seperti sudah mengikhlaskan kematian Piao, dan saat ini telah bersedia membantu Zheng, menanyakan apa rencana selanjutnya, dan Zheng mengatakan bahwa dia memiliki titik pertemuan di barat, dan kemudian ketiganya pergi. Beralih kembali ke istana, kembali penasehat kerajaan sedang melaporkan bahwa saat ini, Ying Zheng sedang dikejar oleh pasukan yang dipimpin Zhuo Qi, dan melaporkan bahwa Zuxiong telah dikalahkan. Zuxiong mungkin orang yang dikalahkan oleh Xin, juga melaporkan bahwa Chang Wenjun orang yang membantu Zheng. Cheng Jiao sangat marah, dia menginginkan kepala Chang Wenjun, namun tiba-tiba mereka kedatangan tamu. Jenderal Langit Agung datang dengan tiba-tiba, semua terkaget dengan kedatangan dia dan pasukannya. Semua bertanya-tanya ada keperluan apa Jenderal Langit Agung datang ke istana, dan rupanya Jenderal mengaku punya sesuatu untuk diberikan kepada Cheng Jiao, sebuah peti dibawa, dan saat dibuka, berisi kepala seseorang. Jenderal mengatakan bahwa itu kepala Chang Wenjun. Beberapa anak buah Cheng Jiao merasa ragu, karena muka dan kepala itu sulit dikenali. Namun Jenderal bersikukuh bahwa itu asli, dan mengancam bagi yang meragukannya, dan meminta imbalan sebuah wilayah kepada Cheng Jiao, dan jawaban Cheng Jiao adalah kembali lagi ke Xin. Mereka sudah jauh berjalan dan sampai ke sebuah wilayah yang merupakan wilayah suku gunung, sebuah suku yang katanya telah berperang dengan kerajaan Qin selama 500 tahun. Ketiganya berjalan dengan kehati-hatian, namun saat mereka memasuki hutan bambu, mereka dikagetkan dengan serangan busur sumpit. Ketiganya pun menghindar dan berlindung. Zheng mengatakan bahwa itu adalah pembunuh bayaran. Xin mencoba menyerang, menghindar dari busur-busur yang mengarah kepadanya, kemudian bertarung. Beberapa kali serangan mengenai orang asing ini, namun kembali Xin juga harus menerima beberapa kali serangan, namun Xin mampu beberapa kali menyayangkan pukulan kepada pembunuh bayaran ini. Orang ini tidak kapok, kembali dan terus menyerang Xin, namun kembali Xin mampu mematahkan dan balik menyerang. Saring serang terus berlanjut, dan rupanya orang ini cukup kuat menerima hantaman dari Xin, namun satu kesempatan Xin mampu mengakhiri perlawanan orang ini. Namun, sayang, rupanya satu busur beracun mengenai dada Xin. Xin pun kemudian terjatuh tidak sadarkan diri. Xin dibawa ke sebuah tempat, mungkin Zheng menggendongnya, dan saat ini Xin baru siuman, lihat kiri kanan, rupanya dia telah diobati oleh Liao. Xin berada di sebuah tempat yang merupakan tempat istirahat para raja. Zheng bercerita bahwa dirinya mewarisi tahta pada usia 13 tahun, adiknya tidak terima dengan hal itu, karena ia lahir dari seorang selir dan Zheng mengaku tak mengerti politik, dan seorang kanselir bernama Lu Buwei yang menjalankan roda pemerintahan. Lu Buwei saat ini sedang mengadakan lawatan, dan saat Lu Buwei pergi, adiknya melakukan pemberontakan, dan hanya Chang Wenjun lah orang yang dipercaya oleh Zheng untuk saat ini. Beberapa saat kemudian, mereka dikagetkan dengan kedatangan tamu tak diundang, yang sepertinya mengepung bangunan. Tak berapa lama beberapa orang yang sepertinya pasukan kerajaan masuk. Xin meminta Zheng mundur dan Xin telah siap dengan pedangnya. Namun tiba-tiba pasukan ini bertekuk dan memberi hormat kepada Zheng, meminta maaf karena terlambat dikarenakan terlebih dahulu terlibat pertempuran, dan kemudian Chang Wenjun muncul. Kembali ke istana, penasehat menyampaikan bahwa sudah tidak ada yang dikhawatirkan. Wenjun telah mati, sementara Zheng sudah tidak punya kekuatan. Dan saat ini adalah kesempatan lain, musuh mereka hanya tinggal satu yaitu Lu Buwei. Cheng Jiao menanyakan kesiapan pasukannya, penasehat meminta supaya Jiao melihatnya sendiri. Jiao berjalan lalu melihat semua pasukannya memang sudah siap, 80.000 orang pasukan telah membelot kepadanya. Jiao lalu memanggil seorang prajurit, mengatakan bahwa prajurit ini dulu ditinggalkan oleh orang tuanya.
mengatakan bahwa si prajurit asalnya dari keluarga dengan status sosial rendah, dan saat ini telah naik jabatannya menjadi pelayan dirinya. Jiao menanyakan kepada si prajurit apakah perkataannya benar. Si prajurit mengatakan ya. Jiao lalu menjentikan tangannya dan tiba-tiba pengawal seram membunuh si prajurit, dan perkataan Jiao hanya sebuah retorika, bahwa kasta rendah apapun pakaiannya, dalamnya tetap sama, menyampaikan bahwa pewaris tahta yang tepat hanyalah dirinya, dan memberi semangat bahwa para prajurit di depannya adalah orang-orang pilihan. Kembali ke Xin dan lainnya saat ini mereka sedang makan, Liao telah jadi juru masak, dan Xin sepertinya sudah tidak sabar ingin menyerang ke istana. Tingkah Xin yang kurang sopan dimaklumi oleh Zheng, namun Wang Jun tidak ingin buru-buru, karena pasukan Jiao saat ini sangat banyak. Wang Jun mengatakan, Lu Buwei satu-satunya harapan, namun Zheng berpendapat bahwa Lu Buwei tidak akan bergerak. Xin mengatakan bukankah Lu Buwei berada di pihak mereka? Kembali Zheng menjawab, bahwa selama 500 tahun tahta raja jadi incaran, Xin kebetulan menggoda Liao, dan Wang Jun teringat dengan Raja Gunung. Semua sepakat, dan perjalanan pun dimulai. Meski mereka sebetulnya ragu, apa Raja Gunung mau membantu atau tidak, karena mereka menjalin hubungan dengan Raja Gunung 400 tahun yang lalu, namun mereka terpaksa, karena sudah tidak ada pilihan lain. Mereka semakin jauh memasuki hutan, melewati bebatuan, dengan terus mengarahkan pandangan ke sekeliling, namun tiba-tiba mereka terhenti karena mendengar sesuatu yang mencurigakan, dan benar saja suku gunung berlompatan menghadang. Salah satu mengatakan sesuatu, dan Liao menjadi penerjemah. Dikatakannya barang siapa memasuki wilayah mereka, maka matanya akan dicungkil. Dalam bahasa suku gunung, Liao mengatakan bahwa Raja Negara Qin ingin bertemu dengan Raja Gunung. Jawabannya adalah raja merekalah yang akan menentukan nasib Xin dan lainnya. Lalu mereka menahan dan mengikat Xin dan lainnya, menggiring mereka, melewati gunung-gunung, dan sampailah mereka di istana mereka. Xin terbengong saat melihat istana yang berada di tebing. Sampailah mereka di hadapan Raja Gunung, Ying Zheng mengenalkan diri, begitu pula Raja Gunung yang bernama Yang Duan He. Yang Duan mengatakan bahwa Ying Zheng dan lainnya datang untuk diadili. Namun Zheng menyampaikan dirinya datang untuk meminta bantuan dan ingin bekerja sama. Namun Yang Duan He malah menceritakan masa lalu, di mana 400 tahun yang lalu, salah satu Raja Qin telah bekerja sama, namun ketika Raja itu meninggal, mereka malah dibunuh secara brutal dan akhirnya mereka kembali ke gunung. Zheng meminta maaf atas kejadian masa lalu, dan memberi nasihat, walaupun mereka telah menyatukan perbedaan, pertumpahan darah bisa saja terjadi. Yang Duan He berkata bahwa sepertinya Zheng tak pernah merasakan sakit, lalu memerintahkan memenggal satu anak buah Zheng, dan rupanya Xin yang dibawa. Zheng terus mencoba menjelaskan, memberi pengaruh dan pengertian kepada Yang Duan He, sementara Xin sudah dalam posisi akan dipenggal. Xin memprotes perdebatan keduanya. Zheng kembali mengatakan ia datang untuk meminta bantuan, dikatakannya mengembalikan tahta adalah langkah awal. Zheng kemudian mengajak Yang Duan He untuk berjalan bersama, karena di depan ada cahaya yang cerah, tapi semua buyar karena dua orang cebol datang, mengatakan bahwa Zheng menyampaikan janji palsu, dan Algojo bersiap memenggal. Xin bertindak, secepat kilat ikatannya terputus, dan pedang Algojo beralih ke tangannya. Yang Duan He menanyakan apa yang akan dilakukan selanjutnya. Xin menjatuhkan pedangnya, sekali lagi mengatakan tidak mengerti apa yang diperdebatkan. Satu cebol mengatakan bahwa mereka takkan melupakan penyesalan leluhur mereka. Xin menjawab bahwa jika ingin melupakan rasa sesal, maka kembali Zheng menyampaikan segala tujuannya, dan tujuan utama Zheng adalah menyatukan kerajaan-kerajaan, dan singkat waktu akhirnya Yang Duan He paham, dia membuka topengnya, dan ternyata dia wanita yang sangat cantik. Yang Duan He bersedia bersekutu dengan Zheng. Yang Duan He meminta pasukannya bersiap perang, yang disambut dengan ketukan dan tarian oleh anak buahnya. Xin begitu sangat senang atas bersedianya Yang Duan He. Zheng sudah punya rencana, sementara Yang Duan He menyanggupi 3.000 orang yang bisa dikumpulkan, 3.000 akan melawan 80.000. Kembali ke istana, pasukan penjaga terkaget dengan kemunculan orang-orang berkuda, dan sebuah pesan mereka dapat,
lalu melaporkannya ke penasehat kerajaan, bahwa orang gunung ingin menghidupkan kembali aliansi. Penasehat kerajaan terkaget, lalu mendatangi pintu gerbang dan bertemu Yang Duan He. Duan He diizinkan masuk, tetapi terbatas yang dibolehkan sebanyak 50 orang. Cheng Jiao mempertanyakan kenapa Raja Gunung dan pasukannya diterima kepada penasehat. Rupanya penasehat akan memanfaatkan pasukan Raja Gunung untuk melawan Lu Buwei. Sementara Yang Duan He dan 50 orang pasukannya telah memasuki pintu gerbang, namun kemudian diminta untuk menanggalkan senjata, tetapi Yang Duan He menjawab bahwa tidak akan menanggalkan senjata sebelum aliansi disepakati. Akhirnya ia dipersilahkan. Zeng dan pasukannya rupanya ikut dengan menyamarkan diri menggunakan topeng, dan saat memasuki gerbang langsung membunuh para penjaga. Lalu menyerbu masuk ke gerbang istana. Zeng memerintahkan pintu gerbang ditutup, kemudian mereka berkumpul dan membagi dua pasukan. Satu pasukan yang dipimpin Xin melalui jalan rahasia menuju istana, sementara Zeng dan Yang Duan He menghadang pasukan Cheng Jiao. Semua bergerak, dan pasukan Zeng menyerbu. Namun telah dihadang musuh, mereka merangsek masuk, namun pasukan panah musuh menyerang. Beberapa terjatuh terkena anak panah. Sementara pasukan Xin harus berhadapan dengan Zuo Qi. Zuo Qi yang telah memerintahkan membakar desa Xin. Zuo Qi telah meyakini bahwa Xin akan datang. Satu prajurit Yang Duan He menyerangnya, namun kecepatan pedang Zuo Qi melemparkannya. Melihat beberapa pasukan Yang Duan He tewas, Wang Jun mengajak mundur, namun Yang Duan He mengatakan tidak akan gentar, sementara Zeng setuju dan ikut dengan Yang Duan He, dan tiba-tiba pasukan Yang Duan He yang tergeletak seperti tewas terkena panah, bangun dan lalu menyerang musuh yang seolah lengah. Musuh sangat terkaget dan kalang kabut, pertempuran sengit tak bisa dihindarkan. Pasukan Yang Duan He begitu sangat beringas, membunuh satu persatu pasukan musuh, seolah mereka tidak memberi ampun, semua dilibas dan tewas. Meskipun beberapa dari mereka tewas, tapi tak menyurutkan langkah mereka. Beralih ke Xin, ia dan lainnya juga berjuang menumpas musuh yang menghadang. Mereka semua berjibaku menghabisi musuh yang menyerang mereka. Korban berjatuhan dari kedua belah pihak, namun sepertinya musuh yang tewas lebih banyak daripada pasukan Xin. Zeng telah berhasil mengalahkan musuh lapis pertama. Mereka menuju depan istana. Kembali pertempuran dan pertarungan tak bisa dihindarkan. Yang Duan He berperan penting membawa pasukannya menghabisi musuh. Xin berjibaku menghabisi musuh yang sebetulnya awalnya pasukannya sendiri. Wang Jun dengan sekemampuannya terus berjuang melenyapkan nyawa musuh. Korban tidak bisa dihindarkan. Pertumpahan darah harus terjadi demi merebut kembali tahta, dan ini adalah sebuah perjuangan. Xin dan pasukannya saat ini menghadapi pengawal Cheng Jiao yang tinggi besar dan sangat menyeramkan. Orang ini begitu kuat, pasukan yang menyerangnya tak bisa menyentuhnya. Xin sendiri terlempar akibat pukulannya. Beberapa pasukan mencoba kembali menyerang, namun kembali mereka terkena pukulan dan terlempar keras. Orang ini seperti tak merasakan sakit, walaupun terkena sabetan senjata. Orang ini seperti sangat tahan dengan pukulan dan senjata. Xin yang melihat itu sangat marah. Xin loncat seolah terbang, dan tendangan kedua kakinya mengenai dada orang ini. Orang ini pun terjungkal, dan Xin mengakhiri hidupnya. Xin telah berhasil memasuki istana dan bertemu dengan Cheng Jiao. Cheng Jiao mengancam Xin dengan kematian. Xin tak takut, dan dengan lantang mengatakan bahwa Zeng adalah raja sebenarnya. Rupanya, Cheng Jiao begitu percaya diri karena ia telah menyiapkan seseorang, yaitu Zuo Qi. Lalu beberapa prajurit menyerang Zuo Qi. Tapi inilah yang terjadi, mereka harus terlempar terkena serangan balik dari Zuo Qi. Memang tak salah jika Cheng Jiao percaya diri. Xin marah, dan maju menyerang Zuo Qi, namun sepertinya kemampuan Zuo Qi di atas kemampuan Xin. Serangan Xin seperti tak berarti, Xin terkena hajaran Zuo Qi. Yang Duan He dan lainnya terus berjibaku menghadapi musuh yang seperti tak ada habisnya. Tak beberapa lama muncul beberapa jenderal yang membelot ke Cheng Jiao. Satu mencoba menyerang Zeng, namun serangannya terpatahkan. Zeng meminta semua bertahan, menunggu datangnya bantuan. Pertarungan Xin dan Zuo Qi terus berlanjut. Zuo Qi membabi buta dengan malah membunuh para penasehat kerajaan karena menghalanginya. Satu anak buah Wen Jun menyerang,
namun berhasil dipatahkan dan anak buah Wang Jun harus terluka akibat sayatan pedang Zuoqi. Melihat itu, Xin kembali menyerang Zuoqi. Namun kembali, serangan Xin dapat dipatahkan, malah sebaliknya ia harus terlempar kembali akibat terkena serangan Zuoqi. Xin terkapar seperti sudah tak berdaya. Zuoqi mendekat untuk mengakhiri pertarungan, semua mengkhawatirkan keadaan Xin. Zuoqi sudah bersiap dengan pedangnya, siap membunuh Xin, dan Xin kembali bangkit dan melawan, sisa-sisa tenaganya dikeluarkan, Xin berhasil lepas dari ancaman, sebaliknya ia mampu menghajar dan menendang Zuoqi. Kali ini Zuoqi lah yang terlempar keras. Zuoqi terkaget dengan kemampuan Xin. Xin bersiap dan berkonsentrasi, dan saat Zuoqi menyerangnya kembali, tiba-tiba Xin loncat tinggi, kemudian menyerang Zuoqi. Zuoqi akhirnya tewas di tangan Xin. Para penasehat raja segera kabur, namun salah satu tewas terkena busur yang ditiup Liao. Cheng Jiao sangat ketakutan, beralih ke Zheng, ia terus bertahan dan membunuh musuh yang mendatanginya. Namun kemudian semua pertarungan terhenti, karena kemunculan Cheng Xiao. Apakah Cheng Jiao berhasil membunuh Xin? Mari simak terus kelanjutannya. Rupanya Xin lebih dahulu menolong Liao yang terluka karena ditusuk penasehat Cheng Jiao. Cheng Jiao segera kabur, Liao sendiri ternyata selamat karena memakai baju perang, sehingga tusukan tidak mengenai badannya. Xin akhirnya keluar menuju ke tempat Zheng. Xin meminta maaf atas keterlambatannya, semua menengok ke arahnya, sementara Cheng Jiao memerintahkan pasukannya membunuh Zheng. Apa dikata, tak satu pun berani maju. Cheng Jiao kemudian sendirian menyerang Zheng, namun satu serangan, Zheng malah berhasil melukai tangan Cheng Jiao. Jiao kesakitan, sepertinya ia tak paham ilmu pedang. Selanjutnya Zheng menghajar muka Cheng Jiao dengan pukulan-pukulan. Zheng sepertinya tidak berniat membunuh Cheng Jiao, namun di lain sisi satu jenderal anak buah Cheng Jiao berpikir bahwa mereka akan dieksekusi karena membelot. Mengajak pasukannya menyerang Zheng, semua telah bersiap kembali berperang, namun tiba-tiba semua mengalihkan pandangan ke gerbang. Seseorang datang, Jenderal Langit Agung datang. Tak ada yang berani kepadanya. Jenderal kemudian bertanya kepada Zheng, ingin menjadi raja seperti apa? Zheng menjawab impiannya adalah China, satu-satunya raja di China, menggabungkan semua kerajaan menjadi China, dan jenderal sepertinya setuju dengan jawaban Zheng, dan memerintahkan anak buahnya membuat pernyataan. Pasukan pembelot menyerang jenderal, namun semua harus terlempar karena tebasan pedang jenderal. Sepertinya semua sudah ketakutan dengan kekuatan Jenderal Langit Agung. Rupanya jenderal telah bersepakat dengan Wang Jun. Jenderal menyerahkan kepala palsu Wang Jun. Itu adalah trik supaya Cheng Jiao tertipu. Zheng kemudian menyampaikan semua diberi pengampunan, dan pasukan merayakan kemenangan. Demikian rangkuman film Kingdom. Sampai jumpa. 天下の大将軍になる男だ。